adakah dalil yang digembar-gembar oleh banyak masyarakat kita ya, bahwa kalau anak-anak bersama orang-orang dewasa yang sudah balik katanya berdosa? Adakah dalilnya? Anak dewasa sudah balik, belum balik? Belum. Kan banyak kejadian di kita kalau ada anak-anak. Saya juga pernah mengalami di salah satu di desa. Ibu saya pulang ke kampung, dan saya selama dua anak saya satu sudah sunat, yang satu belum. Kebetulan di sisi kiri dan kanan saya dihisap. Imamnya sudah takbir, tapi yang wajibnya datang ke belakang malah didorong anak saya, nggak boleh anak saya harus. Ini perlu diklirkan. Adakah dalil yang mengatakan anak-anak tidak boleh dengan sah orang dewasa? Nah, ini pertanyaan menarik dan sebenarnya solusi. Hari ini banyak sekali masjid menerapkan dengan beragam pola itu. Pola menetapkan saf anak-anak dengan menjadikan saf pertama atau saf depan itu untuk laki-laki dewasa dan mengkhususkan anak-anak dengan saf tersendiri di belakang. Kemudian muncul masalah. Rupanya kamu sahabat habis kerora ini ni. Meroraya juga. Ada beberapa masjid bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya saya penjaga masjid, marbot masjid, takmir masjid? Saya dikhususkan oleh Pak Imam untuk menjaga anak kecil yang salat. Jadi anda salat jamaah kapan? Li hurung sembahyang. Kali hurung sembahyang, belum sembahyang. Nyan ada pahala apa? Nggak ada pahala itu. Anda sudah menghilangkan takbir bersama imam, itu pahalanya besar sekali. 40 kali anda dapatkan dihilangkan dari sifat kemunafikan. Nggak ada fatwa. Yang ada justru dalam hadis, nanti akan sampai hadisnya, nggak lama lagi. Hadis Rasul diundang makan oleh salah satu kaum muslimin ke rumahnya. Dalam satu riwayat, pengundangnya itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Udah makan-makan baginda Rasul, kemudian salah. Apa kata Anas? Anas sudah dewasa, sudah balik. Fasakhaftu ana wal yatimi khalfa Rasul. Aku dan anak yatim berbarengan dalam satu saf di belakang Rasul. Kalau kita kembali ke pemahaman syar'i, anak yatim itu belum balik. Anak yatim belum balik. Kalau anak yatim sudah balik, ayah saya yatim juga. Ya, lu yatim. Kembali tapi matang yatim. Maka pemerintah kadang-kala kita beritahukan juga itu. Kenapa anak SMA yang yatim masih dapat misalnya jatah bantuan anak yatim? Saya khawatir nanti mereka menerimanya itu tidak sah secara hukum. Kalau mau bantu ya bantu, tapi kasih nama lain misalnya. Karena anak yatim itu belum balik. Di situ dalil syahidnya. Anak selama terjaga kesuciannya, ya terjaga kesuciannya, tidak mengotori masjid, tidak membawa najasa, maka dia sama sekali tidak memutus saf. Bahkan diletakkan satu saf dengan saf orang dewasa, kecuali di belakang imamnya jangan, karena itu ada khusus. Ahlul halli wal aqd ulin nuha, kata Rasul. Ururun carang diliko ilmu, biar ini diliko ilmu. Nah, ini tidak ada masalah. Bahkan nanti akan kita dapati, nanti kita ketika masuk bab salat, bab imamah, jadi imam, rupanya anak kecil umur 6 tahun atau 7 tahun dalam riwayat, tentunya belum balik, sudah jadi imam. Kenapa? Karena memang yang paling bagus bacaan dan paling banyak si anak kecil tadi, Pak. Nanti kita baca hadisnya, dan tentunya banyak sekali petunjuk hadis lain, dan kita tidak dapati secara nas satu hadis dari baginda Rasul yang mengkhususkan anak kecil dengan saf khusus. Saf khusus, satu saf khusus. Barangkali itu produk ijtihad para ulama. Ya, para ulama memperkarakan ijtihad. Bahkan yang saya dapati kesepakatan para ulama mutaqaddimin, termasuk perilaku zalim. Anak kecil yang datang lebih dahulu ke masjid
dipaksakan, dimundurkan ke belakang dan didahulukan orang dewasa yang telah datang. Itu tak boleh, Pak. Anak mit awal je teruk masjid kejik orang itu. Ni pilih dia tu ni jak bawa. Makanya konsep yang benar apa? Kita berikan kesadaran berjamaah. Semua masyarakat kita berikan kesadaran berjamaah. Datang ke masjid cepat-cepat. Kalau datang cepat-cepat, imam bisa mengatur secara umur. Ini yang tua-tua di ke bila. Muda baju dilikut, muda tak ikut lo. Itu tidak ada masalah. Tapi tidak melakukan kezaliman. Ada anak datang cepat sama orang tuanya, kita tarik baju tak betul ikut. Itu zalim. Isa mendahulukan orang lain dalam kurban ketaatan, hukumnya makruh. Jadi seharusnya kita yang muda-muda atau yang masih remaja jangan lihat orang tua maju roniknya makruh. Tak mau juron, karena itu masalah ibadah. Kalau masalah lain boleh kita dahulukan orang lain. Dalam ibadah jangan. Kita harus bersegera kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.